Baik teman-teman, sekarang kita sudah ada di wilayah Kesultanan Selacau, Kabupaten Tasikmalaya. Gimana nih Bung? Ya lagi nunggu mau ada acara kebetulan sekarang tuh ada mau deklarasi. Sikap Kesultanan Iya. terhadap calon Bupati Kabupaten Tasikmalaya. Sekalian kita wawancara Sultan mengenai sejarah dan mitos-mitos Kesultanan Selacau. Kami, masyarakat dan keluarga besar Kesultanan Selacau Tungur Rahayu, setelah melalui tahapan musyawarah dan pertimbangan yang sangat matang, juga atas arahan kesepuhan, dengan ini memandatkan dan mendeklarasikan menunjuk Saudara Raden Eris Kusuma bin Haji Raden Saifullah untuk maju mencalonkan diri sebagai Bupati Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya periode 2020-2025. Selacau Tungur Rahayu, Parung Ponteng, Kabupaten Tasikmalaya, 18 Juli 2020, atas nama Kesultanan Selacau Tungur Rahayu, Rohidin Sarjana Hukum Patra Kusuma 8, Sultan Selacau Tungur Rahayu. Maju! Maju! As'alukal ijabah wal barokah bimu'jizatil Qur'an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Kali ini kita dikasih kesempatan yang sangat luar biasa untuk ngobrol-ngobrol bersama Sultan Agung Patra Kusuma. Punten beli helpan. Ya, baik. Jadi sekarang ini kita di area Kesultanan Selacau. Iya. Ini saya jadi rada gemper ini teman-teman. Dapat kesempatan ngobrol bareng Sultan. Jadi tujuan kami ini kesini pertama mungkin silaturahmi, yang kedua belajar sejarah budaya pada umumnya, budaya Sunda, Jawa Barat, khususnya budaya keruhun Kesultanan Selacau. Mungkin bisa dijelaskan sedikit awalnya Kesultanan Selacau itu seperti apa gitu posisinya. Kalau asalnya Kesultanan Selacau Tungur Rahayu ini adalah dahulunya ini para pejabatnya ini adalah bekas-bekas mantan-mantan pejabat tinggi di Galuh Pakuan Pajajaran. Pada saat Galuh Pakuan Pajajaran dikudeta, akhir kudeta kita titik di 1527 Masehi. Ini titik akhir kudeta besar-besaran dalam rangka gabungan serangan dari pemerintahan Kesultanan Islam di Cirebon, dari Banten, dari Demak, Mataram, Malaka dan lain sebagainya, menggempur pemerintahan Surawisesa leluhur saya. Maka kita tahulah pada saat itu leluhur saya konon ceritanya mengalah. Itu bukan berarti kalah, mengalah demi tidak banyaknya korban. Karena kekuatan Pajajaran pada saat itu konon kuatnya di daratan. Sementara kekuatan mereka ini, kekuatan titik sentralnya ada di lautan. Jadi perang pada saat itu sebetulnya terlunta-lunta menurut leluhur saya. Jadi yang satu menunggu di darat, yang satu menunggu di laut gitu. Tapi kan saking nunggunya lama mungkin sama-sama lapar. Tapi Pajajaran lebih bijaksana pada saat itu, lebih memilih menyerahkan kekuasaan itu, karena dengan berbagai macam rojongan dari kakeknya, misalkan dari Susun Tunggal karena masih hidup pada saat itu, menurut leluhur saya ya Surawisesa sebagai maharaja yang sah pada saat itu melepaskan, menyerahkan, silakan gitu.
bahwa administratur Pajajaran itu pada saat itu hancur baur, pecah. Maka disusunlah pembagian Pajajaran. Di antaranya kalau untuk di Jakarta saat ini Sunda Kalapa dikuasai Demak. Wilayah Banten dikuasai anak-anak Syarif Hidayatullah yang dari Demang, Banten, Demang Pajajaran zaman dulu yang ditikah oleh Syarif Hidayatullah lalu dijadikan Kesultanan Banten. Terus wilayah sana dikuasai Cirebon, Majalengka kuasai Cirebon. Terus wilayah sini Sukapura, Sukakerta dikuasai oleh Mataram. Termasuk Galuh, Ciamis dikuasai Mataram pada saat itu. Kita bicara sejarah begini. Saya ingin bicara sejarah seadanya. Saya tidak begini, kita ambil hikmah. Baik buruknya sejarah kita harus tahu. Yang baik kita lanjutkan, yang buruk kita jadikan cermin agar tahu permasalahan. Saya bukan mengutuk kegelapan atau mencari pembenaran, tapi saya ingin bicara sejarah yang mungkin dalam hal ini tidak ada di dalam buku catatan sejarah. Karena ini adalah cerita keluarga. Kalau sejarah itu kan tergantung versi mencatat. Contoh saya, kalau saya dicatat oleh teman saya mungkin ceritanya akan seperti ini, dicatat oleh anak saya akan seperti ini, dicatat saya akan seperti ini, dicatat oleh bapak saya akan seperti ini. Sejarah itu bagaimana versi yang menceritakan. Saya di sini menceritakan sesuai kronologis yang diceritakan oleh Surawisesa turun temurun sampai kakek saya dan sampai saya. Itu. Jadi Surawisesa mengalah pada saat itu, menyerahkan Pajajaran untuk diserahkan, terutama ambisi yang pada saat itu adalah saudaranya yang dilahirkan dari keluarga Subang Larang. Kalau saya kan Surawisesa dilahirkan dari Kentring Manik Mayang Sunda, Mayang Sari Sunda, dari putra Prabu Susuk Tunggal kan gitu Surawisesa itu. Sementara kan yang ambisi untuk menguasai dan menginginkan perubahan negara khilafah pada saat itu karena terpengaruh dengan kekuasaan Turki yang beranak pinak sampai Nusantara, ingin mendirikan sebuah negara khilafah. Nah, maka pada muncullah ambisi Cirebon pada saat itu, konon menurut saya menginginkan negara Kertagama. Pajajaran ingin dirubah menjadi negara Kertagama. Tetap larinya ke khilafah. Saya bicara ini Cirebon saudara, leluhur saya karena masih saudaraan. Gitu, adik kakak biasa ibu. Tapi ini sejarah versi saya dan menurut saya. Tetapi kembali ke tadi, yang baik mari kita lanjutkan, yang buruknya sebagai contoh. Pada hakikatnya yang kudeta baik pun yang dikudeta mati juga. Nah ini makanya harus jelas. Jadi saya ini ingin bicara versi keluarga saya. Terlepas masyarakat yang lain, sejarawan yang lain mau tidak percaya sama, itu versi keluarga saya. Mempunyai perspektif masing-masing. Perspektif, karena ini cerita leluhur saya dari saya, bukan dari pengagungnya, bukan dari dalamnya, bukan sanapan. Betul-betul ini riwayat Surawisesa. Otentik dari garis keturunan Surawisesa. Jadi leluhur saya ini adalah maharaja yang sah, yang didaulat menjadi raja Pajajaran itu 1521 setelah Eyang Prabu menurunkan tahtanya. Ya itulah dari mulai situlah perebutan tahta. Tetapi apapun sejarah manapun yang mengatakan, kekuatan manapun yang mengatakan, tetap raja yang sah di mata hukum nasional internasional hanyalah Surawisesa. Yang lainnya itu adalah kudeta, pengkhianat, menjadi negara di negara sendiri. Jadi begitu kurang lebih ya. Teman-teman, sejarah singkat itu. Sejarah singkat gitu. Otentik versi turun-menurun keluarga Surawisesa. Dan ini juga saya akan jelaskan. Kita ingin tahu siapakah pengkhianat Pajajaran. Mangga. Pengkhianat Pajajaran tidak usah cari, susah. Jadi intinya tidak usah dicari gitu. Tidak Jangan usah berbulat-belit, tetapi saya tidak ingin ada dendam. Itu kan kembali ke tadi. Pengkhianat Surawisesa, pengkhianat kedaulatan Galuh Pajajaran, Galuh Pakuan Pajajaran, satu tandanya. Di mana wilayah tersebut ada Adipati Mataram, ada Adipati Demak. Dua itu. Iya. Termasuk Cirebon. Cirebon kita ketahui beliau adalah keturunan dari Ibunda Subang Larang. Tahu? Gelar Sultan pertama Cirebon dari kerajaan Pakungwati siapa? Sultan Tumenggung Tubagus Mahmud Shah Syarif Hidayatullah. Itu fakta Fakta sejarah itu. ya.
Artinya kalau ada kekancingan Tumenggung berarti setingkat kabupaten atau wali kota yang diberikan otonomi khusus oleh Pajajaran. Sebetulnya itu Nah, posisinya. kalau ada kekancingan, setelah terjadi kudeta besar-besaran pembagian wilayah atas bekas-bekas Pajajaran, Cirebon naik menjadi Raja Adipati Nata Diningrat. Kalau bicara Adipati berarti gubernur provinsi. Artinya hanya naik satu tingkat. Karena setelah pembagian Pajajaran runtuh, hanya gelarnya berubah menjadi Sultan Adipati Nata Diningrat. Jadi gubernur lah itu mah. Ya, gubernur. Iya. Gubernur daerah istimewa. Jadi saya tidak akan merendahkan siapapun, maaf. Ini kan kembali ke tadi bahwa hakikatnya yang baik, yang buruk, yang kudeta, pada ujungnya mati juga. Intinya dari pembicaraan ini sudah hilang pertengkaran, memperebutkan sejarah, pembenaran atau dan lain. Mari kita melihat masa depan yang lebih baik. Nah, itu dia coba. Gitu. Jadi jangan sampai apa yang pernah dahulu leluhur kita perebutkan dan persengketakan jangan sampai terulang lagi. Tinggal siliwannya kan itu. Silih asi, silih asu. Toh negara kita juga sudah NKRI, sudah berubah, apalagi yang harus diperdebatkan. Gitu. Cuman yang harus kita pikirkan jangan sampai negara kesatuan Republik Indonesia bernasib seperti Pajajaran. Itu aja. Wah, ini luar biasa sekali ya. Kita dapat ilmu. Dan ini saya sempat keliling-keliling tadi. Ini wilayah kesultanannya luas sekali, menurut saya sangat luas. Ini semenjak tahun berapa, Sultan? Sebetulnya kalau masalah saya merawat makam-makam dari kecil, dari zaman kakek nenek, ini juga tempat dari dulu juga Kampung Kolotok, tempat pengaduan muning di sini dulu dari mulai zaman Pajajaran sampai hari-hari dewasa saya ini di sini masih nganggon kebo dulu. Itu karena memang di sini adalah tempat pengaduan muning, gitu menak-menak pakidulan kan gitu. Pengaduan munding itu mungkin apa ya kalau istilah bahasa Indonesianya? Ya kalau di Garut adu domba, kan gitu. Ya. Budaya di sini Ya pengaduan kalau di munding. sini ngadu muning, Ya. gitu. Budaya leluhur saya di selatan di sini, gitu. Jadi kalau Madura karapan sapi, kan gitu. Kalau di sini ngadu muning dulu, tapi sekarang masalah ngadu-ngadu muning itu sudah tidak lagi dilakukan. Itu aja karena itu kan hanyalah sekarang malah lebih senang orang ngadu babi sama bagong apa anjing sama bagong kan gitu. Jadi kalau ngadu muning sudah tidak dilaksanakan. Kalau misalkan wilayah memang Kesultanan Selacau ini kan beda dengan kerajaan-kerajaan lain. Kalau di Selacau ini kan sudah terstruktur. Ada jaksa, ada hakim, ada bendahara negara, ada Dewan Pertimbangan Agung, ada Mahkamah Agung, ada Panglima Angkatan Darat, Laut, Udara, ada Senapati Barat, Timur, Utara, Selatan, dan Subsenapati Tekodam lah kalau saat ini. Itu ada ya pusatnya di sini di Negara Tengah. Ini kan ini namanya Negara Tengah Kalidung. Tetapi beberapa kali pemindahan ibu kota pada saat itu mulai dari daerah pertama terus ke sini, terus ke Cipaingin, terus pindah lagi ke Pamijahan yang akhirnya dilanjutkan oleh Sukapura Ngadaungon. Dan itu tercatat resmi ya? Ya tercatat resmi. Artinya begini, kalau saya ini kan versi keluarga. Ya. Masalah percaya dan tidak kembali kepada warga masyarakat. Tetapi makam-makam itu kan bukan ciptaan saya. Betul. Saja aja kok orang tertua di sini. Ya. Dan tidak perlu lagi ketanya ke saya kalau mau survei makam-makam, silakan. Misalkan ke Abah, apakah Wangsa Raja atau Bagus Nalar atau itu saya yang bikin. Saya kan hanya mempermudah akses jalan. Membangun Membangun cagar. Itu dari dulu sudah seperti itu. Ini luar biasa sekali sekarang ini kondisinya bisa jadi tempat wisata seperti Memang tujuan saya sendiri ini Selacau ini kan sebagai cagar budaya. Iya. Tujuan saya ini untuk membangun wisata religi. Karena begini, di dalam sistem kalau dalam pembenahan negara itu hanya satu titik. Untuk menyelesaikan negara itu hanyalah satu titik. Mungkin orang mau tahu ini harus tatanan hukum, harus tatanan birokrasi, undang-undang, bukan. Negara itu hanya bisa selesai manakala domestic capital foundation dilaksanakan. Jadi asal usul uang,
regulatornya, terus perputarannya seperti apa, itu aja selesailah permasalahan negara. Nah begitu juga tujuan saya untuk membangun Cagar Budaya ini, tujuan itu seperti itu, mulai membenahi Domestic Capital Foundation dari tahap yang kecil dengan akses budaya, wisata, religi. Kenapa saya lebih condong kepada ini? Kalau dalam akses seni budaya ataupun wisata religi tidak akan ada kerusakan, tatanan alam akan tertata dan akan terjaga, sementara ekonomi masyarakat akan semakin berputar. Coba kalau bayangkan, kalau pertambangan yang tadinya ada gunung jadi nggak ada gunung, yang tadinya lestari jadi rusak, yang tadinya buat pasir seperti di Tasikmalaya 1000 pasirnya misalkan, dikenal 1000 gunung, tinggal berapa lagi sekarang? Nah kalau digali ekonomi dari sumber wisata religi, contoh kecil Arab Saudi, apa yang membuat mereka kaya? Minyak kah? Minyak itu hanya nomor sekian. Dia hanya punya Ka'bah, Gua Hiro. Wisata religi itu dia yang menjadikan devisa terbesar penghasil dunia di bidang wisata religi. Kenapa kita tidak bisa seperti itu? Pasti kita sebetulnya bisa ya. Bisa. Dengan kebudayaan kita yang kaya dan luas beragam. Sangat bisa. Justru harapan saya itu seperti ini. Pemerintah, baik pun masyarakat, daripada berpikir untuk merusak alam, mari kita, negara kita ini benahi dari Domestic Capital Foundation, kita pusatkan kepada jas merah. Jangan pernah melupakan sejarah. Baru sejarah tersebut dilestarikan. Contoh misalkan sini wisata religi, nanti bisa bikin trifungsi. Ada wisata alamnya, ada wisata religinya, ada wisata untuk permainan anaknya, ada outboundnya, ada perkemahan. Kan itu akan perputaran ekonomi akan cepat. Bayangkan kalau di sini aja misalkan, ternyata di sini sudah menjadi pusat wisata religi. Jangan jauh-jauh lah, anggaplah ada orang Amerika, ada 10 orang sebulan, satu orangnya bawa $1000 misalkan, kali 10 orang 10.000, berarti kan devisa masuk sebagai cadangan untuk jaminan cetak uang negara, perekonomian masyarakat itu akan berputar. Ini posisinya akan bagus dan tidak ada perusakan. Perhotelan payu, tukang cilok, tukang nasi, tukang apa laku, tukang mobil travel laku, tukang urut, tukang ini laku, sampai sewa payung juga bisa laku, sewa kuda bisa laku. Ini kan perekonomian akan cepat. Belum lagi pasar budaya, pasar rakyat, menciptakan pernak-pernik. Apa tidak terpikir? Maka kalau ingin menyelesaikan negara, kembalilah ke sejarah dan benahi Domestic Capital Foundation. Itu saja. Begitu teman-teman, selain ilmu sejarah, kita dapat banyak ilmu nih dari ekonomi, politik, sosial, budaya, luar biasa sekali. Nah untuk tempat ini khususnya Cagar Budaya ini berarti terbuka untuk umum? Terbuka untuk umum dan kami memberikan kebebasan seluas-luasnya, hanya kalau malam udah sekira-kira jam 9 ditutup karena menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, jangan sampai ada terjadi permasalahan-permasalahan, misalkan dipakai tempat pacaran nggak jelas sehingga terjadi pemaksiatan, kita kan tetap menjaga. Itu kalau untuk siang bebas siapa saja kan. Mungkin dari Bung Aris ada yang mau ditanyakan, mumpung ada kesempatan luar biasa. Dari dulu kan Kang, saya kan kecil di Cikarang. Dulu kan belum tahu, entah nggak cari tahu atau belum tahu, tapi dulu kan belum ada gitu. Asal muasal tahu gitu, Kang Sultan ini bisa tahu sekarang dapat selacau itu dari mana? Sebetulnya kalau masalah selacau, tokoh-tokoh sepuh itu semua tahu, apalagi para kiai-kiai gitu. Biasa dari dulu para kiai kalau tawasulan ini ahli sunan selacau. Nah cuman sampai di situ kan mereka tidak mau. Kalau saya kan ada bukunya, apa sih selacau? Selacau ini dulu adalah pemerintahan transisi Pajajaran setelah Pajajaran dikudeta. Jadi satu keinginan Surawisesa dalam rangka mempertahankan federal, pemerintahan federasi gitu, ingin membantu dengan dasar Islam. Jadi salah satu pemerintahan Islam yang dibentuk Surawisesa ini adalah Selacau Tunggu Rahayu. Nah, kalau Pajajaran itu federasi, sifatnya rahmatan lil alamin. Itu. Jadi pada saat itu kalau Pajajaran ini membebaskan
hidup rukun umat beragama, silahkan mau agama saja, yang Iya. penting jangan mengganggu. Iya. Tapi karena pada saat itu isu hilafah penguasaan dengan membawa dasar agama Islam Islam. itu ingin menguasai menaklukkan seluruh kerajaan, maka tumbanglah seluruh kerajaan-kerajaan federasi secara teritorial. Tapi fakta hukum tidak tumbang. Hanya kekuatan administratif saja yang ditumbangkan oleh orang-orang yang menginginkan hilafah. Dan pemerintahan Wali Songo itu adalah pemerintahan hilafah. Misi-misi dari mana? Misi Turki Utsmani. Saya tidak menjelekkan Islam loh, awas. Iya. Jadi setiap dekade ini kan ada satu keinginan. Seperti Indonesia berdiri, apa sekarang Indonesia berdiri kan dasarnya Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika kan gitu. Nah, kalau pada saat kekuasaan kerajaan masih zaman federasi, muncullah kekuasaan hilafah. Dan kebetulan pada saat itu Tuhan memberikan kemenangan pada kaum hilafah. Hingga daripada kerajaan Turki Utsmani hampir separuh dunia menguasainya hilafah pada saat itu. Apalagi di Nusantara ini kepanjangannya adalah pemerintahan Wali Songo. Iya. Kalau ini sempat waktu kemarin tuh isu-isu kan masuk isu nasional itu gara-gara yang Sunda Empire Oh itu, iya, itu cukup mendiskreditkan ya. semua kan kerajaan ya, ya seperti salah Saudi yang di Garut yang di mana juga kan jadi pada muncul tuh jadi isu-isu hangat. Terus pernah baca juga di media kalau salah Saudi itu yang apa ya, SK gitu kan, yang Kemenkumham, Ya, ada ketetapan hukum PBB kan gitu. itu bisa keluarnya itu gimana? Ya kalau saya sih mengurus secara administratif ya. Dan kalau mengenai kemarin kemunculan raja-raja itu bagi saya sih nggak ada pengaruh dan tidak ada urusan. Silakan saja, mereka berbuat kan harus bertanggung jawab. Begitupun salah jauh saya pun bertanggung jawab. Apa yang saya lakukan saya bertanggung jawabkan di hadapan hukum mau nasional maupun internasional. Saya tidak akan pernah menghindari permasalahan pertanggungjawaban hukum. Hanya isu-isu orang ketiga sajalah yang membuat miring-miring ingin mendiskriminasi. Kalau kami ini kan seadanya. Dan kalau nanya sejarah salah jauh udah perlu harus saya dipadu, silakan aja. Ini misalkan orang sini tanya aja Mbak Arifin, bawa jarah ke makam-makam, coba ceritakan orang ini lahirnya di mana, usianya berapa, pernah hidupnya pernah jadi apa. Kan setiap manusia kalau macam makam kita ini kan akan tahu, oh orang ini lahirnya tanggal sekian, usianya sekian, pada usia sekian dia pernah jadi presiden, pernah jadi menteri, pernah jadi apa, kan jelas. Karena pemerintahan itu ibarat daun pohon beringin, tidak akan pernah hilang, hanya ganti gitu. Jadi pemerintahan itu dari dulu sampai sekarang ada. Kalau tidak percaya kepada saya bahwa tahun 1548 dan sampai 1589 di sini bukan pemerintahan salah satu, lalu siapa pemerintahan saat itu? Betul. Tidak usah panjang-panjang, buktikan ke saya Iya. siapa pemerintahan yang memerintah pada tahun 1548 1589 kalau bukan salah jauh. Dan fakta sejarahnya memang Kesultanan Selajau pada Ya saat memang itu. faktanya seperti itu, maka-makanya ada mau apa. Yes. Itu sebagai bukti sejarah mungkin ya, makam-makam peninggalan. Kalau misalnya benda-benda peninggalan sejarah apakah ada gitu? Oh sangat ada banyak kalau senjata-senjata, cuman kan begini Pak, permasalahan ada misi pada saat VOC menguasai Nah itu dia. bahwa seluruh bekas-bekas pada saat itu kan ada satu misi imperialis itu dari barat, di mana wilayah jajahan itu satu harus dihilangkan bekas-bekas sejarah, jangan ada bekasnya, hancurkan agar dan berikanlah turunan-turunan yang ada di wilayah itu masukan-masukan pemahaman-pemahaman baru agar dia melupakan leluhurnya dan membenci leluhurnya. Kan sempat saat ini banyak orang cara Pajajaran mah Hindu, Buddha, kafir, sampai dibilang keturunan Pajajaran banyak orang yang tidak mau. Pernah ngalamin pada saat kecil, jangan nggak usah mau Pajajaran ada Hindu, Buddha, kafir. Berarti waktu kecil Itu juga padahal itu adalah pekerjaan komunis imperialis dalam rangka untuk menghancurkan masa depan bangsa. Setiap bangsa sudah melupakan sejarah leluhurnya, mudah sekali dihancurkan. Iya.
begitu. Mungkin ada yang lagi. Oh ya, sedikit ya teman-teman, kebetulan Bung Aris ini ya rumahnya dekat sini lah, daerah sini, masih satu kecamatan ya Bung. Iya, satu kecamatan ya, desa. Tapi dia diem di kota gitu sekolahnya, jadi masih harus belajar lagi. Masih jauh. Ya, jadi kalau untuk saat ini saya kepada semua pihak, kalau ingin tahu salah jauh, tidak perlu datang ke saya, buktikanlah makam-makamnya, eyang-eyang atau keramat-keramat istilah di sini, Baik, dan carilah orang tertua di situ, tanyakan, kan gitu. Jadi ini terbuka untuk umum, saya tidak ada rekayasa. baik. Mungkin terakhir, Sultan, pesan-pesan untuk generasi muda khususnya apa ada gitu? Saya pesan untuk generasi muda, jangan mudah percaya dengan buku-buku. Karena buku-buku itu banyak kepentingan politik dalam rangka pencucian otak. Ya. Kita harus disesuaikan dengan fakta logis di lapangan. Karena buku itu hanyalah sebuah, apalagi saat ini banyak akademik ya, bukan menyalahkan semua, hanya berdasarkan analisis praduga perkiraan baru dilegitimasi pembenaran. Akhirnya tadinya hanya tulisan mimpi jadi kebenaran. Nah, di sini yang harus kita waspada bahwa tidak semua buku-buku yang beredar itu mendidik atau membuat motivasi yang baik. Ada juga dalam rangka operasi intelijen untuk mencuci otak-otak generasi penerus bangsa agar melupakan sejarah leluhurnya, agar membenci sejarah leluhurnya, hingga dia tidak punya jati diri, lebih percaya kepada orang lain daripada kepada leluhurnya sendiri. Itulah yang harus dijaga oleh seluruh generasi muda yang ada di tanah Nusa Antara. Nusa Antara. Karena antar pulau pada saat itu adalah kerajaan-kerajaan kecil. Jadi Nusa Antara dulu, bukan Nuswantara. Nuswantara itu adalah mempersatukan. Itu setelah adanya muncul Sunda Palapa, Majapahit. Aslinya Nusa Antara, antar Nusa. Gitu. Wah, ini banyak sekali masukan ke kepala ya ilmu-ilmu kali ini. Terima kasih Sultan atas waktunya di tengah kesibukan. Sultan mau ngobrol dengan kami yang apa tuh, kami mah ya hanya yang ingin belajar sejarah, dan ya itu seperti Sultan yang tadi sudah katakan, kita pengen fakta bener langsung dari orangnya. Dan kita mungkin izin lanjut ke makam-makam Sultan. Silakan. Makam-makam yang tahu yang lebih dekat, makam-makam dari sini. Silakan. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa fil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah biya'il badriyallah Salatullah salamullah ala Taha Rasul